Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya senang sekali hadir di Kota Malang. Ini suasana di gedung ini persis kalau kita hadir ke acara pertandingan sepak bola Arema di stadion. Wah, itu geloranya seperti ini nih. Ya, dulu waktu saya kuliah di Malang, saya hampir 1 tahun penuh itu tidak pernah bolos nonton Arema. Ya, karena dulu saya benar-benar senang sepak bola dan saya salah satu pencinta klub Arema Malang, Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu. Ya, sampai sekarang. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Mutakin. Latar belakang saya mantan seorang mahasiswa yang dulu pernah kuliah di Kota Malang. Tepatnya dulu saya daftar di STAIN Malang, jurusan sastra Inggris, daftarnya tahun 99, lulus tahun 2003 dan tercatat waktu itu sebagai sarjana di Universitas Islam Indonesia Sudan, UIS dulu ya namanya. Itu yang terjadi waktu dulu saya di sini. Jadi artinya saya ke sini saya seperti balik kandang ya, saya seperti bicara dengan orang-orang yang juga bakal jadi pemenang berikutnya. Saya dilahirkan kurang lebih hampir 28 tahun sudah ya, jadi wajahnya mungkin masih kelihatan muda, tapi usianya udah lumayan tua. Saya dilahirkan waktu itu sama seperti kebanyakan orang, dalam kondisi di mana saya punya kedua orang tua masih, syukur alhamdulillah. Namun ada sesuatu yang tidak bisa saya halangi, yaitu apa? Saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya tidak bisa memilih siapa ibu saya tidak bisa milih lahir dari orang tua yang sukses. Tapi saya bangga punya orang tua yang mau memperjuangkan anaknya untuk jadi orang sukses. Waktu saya usia 3 tahun 15 hari, ada hal yang sangat tidak enak dalam kehidupan saya. Ibu saya meninggal. Jadi ibu kandung saya meninggal pada waktu umur saya 3 tahun 15 hari. Nah, waktu itu saya seperti kebanyakan anak laki-laki ataupun anak kecil lainnya, saya suka main-main dan saya senang disayangi oleh orang tua, khususnya ibu. Tapi sejak ibu saya meninggal, saya sudah tidak bisa lagi merasakan bagaimana kasih sayang dari seorang ibu. Bahkan, andaikan tidak ada foto, saya lupa bagaimana wajah ibu saya. Nah, waktu itu Bapak Ibu, waktu ibu saya meninggal, saya tidak menangis. Kata nenek saya tidak menangis. Saya juga tidak sedih karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu saya. Nah, saya menangis baru setelah pada saat saya nyari ibu saya, setelah dikubur, setelah dimakamkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ibu saya meninggal, saya akhirnya tidak lagi ikut dengan bapak saya. Bapak saya ke Banjarmasin tetap sebagai seorang pegawai negeri sipil, tepatnya di salah satu instansi Departemen Agama di Kalimantan Selatan. Beliau kerja dan saya dititipkan dengan nenek saya. Saya diasuh oleh nenek. Ya, nenek saya yang ngasuh saya dan di situ saya mulailah dibesarkan dengan tanpa ada 2 orang tua di sekitar saya. Bapak saya mungkin datang sekitar 3 bulan sekali atau sebulan sekali nyempatin nengok saya, itu pun cuma Sabtu Minggu, cuma nyempetin nengok anaknya. Dan saya besar dengan kondisi saya pengen masih dimanja dan disayang oleh kedua orang tua, tapi karena tidak ada orang tua, saya sedikit banyak mulai sadar. Waktu mulai kecil, saya udah mulai sadar bahwa saya tidak bisa minta-minta ataupun mengharap banyak dari orang lain. Pada saat saya masih kecil, saya sudah dihadapkan kondisi seperti itu. Bahkan kadang-kala saya pengen mainan pun, saya benar-benar berpikir minta dari nenek saya, karena saya sadar, saya sudah dirawat dan diasuh pun itu sudah suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Apalagi kalau saya harus minta-minta, menurut saya tidak akan lakukan itu kepada nenek saya. Jadi Bapak Ibu, masa kecil saya ada perbedaan sedikit mungkin dengan Anda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yang lengkap. Ataupun ada orang tua Anda tapi mengasuh Anda masih. Nah, saya ingat pada waktu saya usia kurang lebih 5 tahun, saya pengen mainan. Ada sebuah mainan yang dulu tren banget ya, itu langka, mainan penguin yang naik tangga Bapak Ibu. Penguin naik tangga, habis itu muter-muter gitu kan. Saya nggak tahu itu mainan anak laki-laki atau anak perempuan, tapi saya suka mainan tersebut. Saya benar-benar pengen punya mainan tersebut dan itulah saya nggak kuat lagi, akhirnya saya ngamuk. Saya minta sama nenek saya nangis-nangis Bapak Ibu. Saya benar-benar menginginkan mainan tersebut sampai saya tahu kepada siapa lagi saya memintanya. Dan akhirnya kurang lebih 3 bulan kemudian saya bisa ditepati, itu pun setelah nenek saya nabung hasil gaji beliau sebagai seorang PNS dan kebetulan juga seorang yang menghidupi tanpa punya suami juga, karena kakek saya juga meninggal pada waktu itu usia ibu saya masih kecil juga. Jadi Bapak Ibu,
saya merasa bahwa yang namanya hidup ini, pada waktu itu saya merasa bahwa yang namanya hidup ini, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu benar-benar harus kita sadari bahwa harus dari hasil jerih payah kita sendiri, bukan dengan mengharap hasil kasihan dari orang lain. Akhirnya pada waktu saya umur 5 tahun, saya masuk taman kanak-kanak ya di kota Amuntai juga, jaraknya 4 jam dari Banjarmasin. Nol kecil, nol besar saya lalui di sana. Dan akhirnya begitu saya SD ya, sekolah dasar, saya masuk ke Madrasah Ibtidaiyah waktu itu. Saya dibawa ke Banjarmasin oleh bapak saya. Jadi saya akhirnya tinggal sama bapak saya. Dan di sana saya 6 tahun Madrasah Ibtidaiyah. Nah, begitu saya selesai Madrasah Ibtidaiyah, tidak ada suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Prestasi saya juga biasa. Waktu saya sekolah itu prestasi saya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu susah untuk masuk 10 besar. Susah dalam artian mau masuk 10 nggak bisa. Nah, baru setelah saya kelas 5, saya baru bisa masuk ranking 10 besar. Itu sebuah prestasi yang luar biasa buat saya. Nah, kelas 5 ini saya tumbuh sebagai anak yang kondisi saya biasa. Bapak Ibu ya, waktu dulu teman-teman saya mungkin lebih tinggi daripada saya lebih kecil waktu itu. Ya, jadi anak-anak itu kan seneng tuh. Nah, yang kecil ditindas-tindas gitu kan dulu gitu ya. Nah, saya sering banget berantem Bapak Ibu. Bukan karena saya ganggu orang, tapi karena saya diganggu orang. Ya, jadi sempat sering berantem. Dan itu termasuk rekor. Jadi di kelas saya yang sering berantem saya. Bukan karena saya mau ngajak orang, tapi orang yang ngajak saya diganggu terus. Ya saya ngelawan. Nah, berantem. Dan itu saya sempat dipanggil orang tua saya, diminta hadir ke sekolah untuk ada apa gitu loh dengan anaknya. Nah, ternyata saya baru sadar Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya itu mungkin ada sangkut pautnya juga dengan kondisi perkembangan saya. Karena saya pada waktu tidak ada orang tua, otomatis saya tidak terlalu paham dengan yang namanya bagaimana sayang dan menghormati orang lain. Terlalu menghormati itu saya tidak terlalu mengerti. Nah, begitu saya sanawiyah Bapak Ibu ya, saya akhirnya masuk pondok pesantren. Ya, ini perjalanan hidupnya seperti itu. Saya masuk pondok pesantren kurang lebih 3 tahun. Saya masuk pondok pesantren. Begitu saya masuk pondok pesantren, saya pondok pesantrennya kebetulan di kota Amuntai lagi, dekat dengan rumah nenek saya. Orang-orang tinggal di asrama, saya tidak tinggal di asrama, saya tinggalnya di rumah nenek. Ya, karena kebetulan di pondok pesantren itu boleh tidak tinggal di asrama. Setelah saya SMA, saya masuk SMA, saya ke Banjarmasin lagi, saya ikut orang tua saya, seperti itu saja. Saya ikut bapak saya lagi dan di sana saya 3 tahun. Nah, di SMA ini cukup mempengaruhi pemikiran saya setelah pondok pesantren. Ya, di pondok ini saya sudah lumayan mengerti tentang banyak hal, khususnya mengenai agama. Udah lumayan digembleng dan dibekali. Akhirnya saya masuk ke Madrasah Aliyah waktu itu di Banjarmasin. Ada pemilihan waktu itu, pemilihan ketua OSIS. Saya sebenarnya tadi diceritain bapak saya tidak pengen jadi ketua OSIS, tapi saya pengen ikut-ikutan. Nah, yang paling saya takutkan bukan seperti orang pemilu sekarang. Kalau orang sekarang kan takut tidak terpilih. Kalau saya dulu takut kalau terpilih. Jadi saya ikut pemilu, istilahnya pemilu raya. Di kelas waktu itu tidak ada yang mewakili kelas, nggak ada, yang mau mewakili nggak ada. Ya akhirnya disuruh saya. Ya kata saya apa susahnya? Kan yang penting nggak kepilih gitu. Ternyata Bapak Ibu, ternyata kepilih. Nah itu saya gugup banget, kepilih itu malah gugup saya. Nah saya kepilih jadi ketua OSIS, ya biasa, saya jalani biasa saja. Kehidupan saya di situ saya mulai kenal berorganisasi pada waktu di OSIS. Dan itu pun tidak bagus, malah saya begitu jadi ketua OSIS, prestasi saya anjlok. Saya termasuk anak yang punya rekor bagus ujian matematika waktu mau naikkan kelas 2 semester. Waktu itu nilai saya kedua-duanya 4, matematikanya itu 4. Udah diangkat ya tetap aja 4. Jadi guru saya tuh nggak enak mau nggak ngelulusin saya. Ini benar Bapak Ibu, guru saya yang cerita sama saya. Kata beliau mau tidak menaikkan Paujani kasihan. Nah 4 dikasih 5 juga nggak jelek, nggak baik. Jadi akhirnya dikasih 6 Bapak Ibu. Jadi saya naik kelas gara-gara dibantu 2 angka oleh guru saya. Ya, jadi artinya orang yang berdiri di depan Anda ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat secara akademik Bapak Ibu. Nah nanti mungkin Anda mau tahu apa sih hebatnya? Nggak ada hebatnya Bapak Ibu. Hebatnya cuma apa? Yaitu apa? Mau mengambil keputusan dan ngotot sampai benar-benar sukses. Itu aja. Oke? Begitu saya SMA Pak, ya saya SMA, di situ saya mulai senang usaha. Saya senang usaha, jadi OSIS saya itu nggak punya ruangan OSIS, jadi akhirnya kami dapat gudang, ada gudang tuh kami keluarin. Nah di gudang tuh banyak soal ujian, nah soalnya itu kami kumpulin, terus saya jual ke pasar. Nah gitu ya, saya seneng jualan, udah mulai jual kertas yang bekas gitu kan, udah mulai jual kertas bekas ya uangnya masuk sekolah. Nah begitu saya kuliah, saya dapat PMDK ya,
lulus di Stein Malang ya waktu itu. Coba ngirim ya ternyata diterima di Malang ini ya. Begitu saya masuk di sana, nah di situ saya mulai. Tahun pertama saya masuk tepatnya pada waktu itu tahun 99 bulan September, saya senang main internet Bapak Ibu sekalian. Saya senang main, dulu nggak ada internet ya, saya senang main rental komputer. Nah saya main rental komputer 1 jam 500 kalau main game. Maklum orang Banjarmasin ada komputer tapi saya nggak punya komputer. Komputer tuh barang baru buat saya. Jadi kayak mainan baru gitu ya. Saya main setiap malam mungkin 2 jam 1.000 Bapak Ibu habisnya. Nah saya berpikir kalau saya punya rentalnya kan bukan saya yang ngeluarin 1.000 tapi saya yang dapat 1.000 rupiah. Satu orang main 2 jam aja udah dapat 1.000. Dulu saya berpikir seperti itu. Nah saya ingat bapak saya punya janji. Kalau saya diterima sekolah kuliah di Malang, maka saya akan dikasih sepeda motor. Nah waktu itu sepeda motor katanya Supra X, harganya sekitar 9 juta waktu itu. Nah akhirnya saya nuntut sama bapak saya nggak ada uangnya tapi berani berjanji. Uangnya juga belum ada, masih iming-iming sama anaknya. Pas anaknya diterima, beliau bingung juga gimana caranya menuhinya. Habis itu saya dapat, ya saya minta sama orang tua saya jangan dibelikan sepeda motor karena jarak kontrakan saya dengan kampus itu dekat, cuma 5 menit jalan kaki. Ya, bangun tidur, cuci muka, langsung ke kampus bisa gitu ya. Deket banget soalnya, cuma 5 menit. Gosok gigi nggak usah juga nggak apa-apa, yang penting rambutnya basah, ya kan? Deket tuh. Oke, jadi saya buka rental komputer, waktu itu ada komputernya saya beli, waktu itu saya berangkat ke Surabaya naik bus. Ya, sama bapak saya ditemenin bapak, saya buka rental komputer di Sumbersari, namanya Sumbersari. Anda nanti mungkin saya nggak tahu sekarang masih ada namanya rental komputernya Putra Harapan. Dan di situ saya begitu buka rental komputer, saya pikir bakal langsung untung. Tapi ternyata 4 bulan pertama, hampir 4 bulan pertama, rental saya nggak laku-laku. Padahal biaya yang dikeluarkan udah kurang lebih 11 juta. 4 unit komputer, 2 printer. Ternyata katanya programnya berat, programnya susah. Nah, Bapak Ibu, 4 bulan itu yang saya lakukan adalah saya nongkrongin terus rental komputer itu. Saya sempat kepikiran untuk berhenti. Tapi kata bapak saya, jangan berhenti kalau sudah mulai. Teruskan. Nanti kamu juga tahu sendiri. Ya, 4 bulan Bapak Ibu rental itu buka tanpa ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, setelah itu orang pulang. Nah akhirnya Bapak Ibu rentalnya udah mulai ngerti, udah mulai bisa. Saya sampai seringkali nangis malam hari karena itu nggak laku-laku Pak. Karena saya rasa membuang uang 12 juta, hampir 12 juta hanya untuk sebuah usaha yang tidak menghasilkan apapun selama 4 bulan. Dan akhirnya Bapak Ibu, begitu masuk bulan-bulan berikutnya saya dapat teknisi dan ada orang yang ngerti, mereka yang memperbaiki dan rentalnya laku. Nah di situ saya mulai mengalami yang namanya mulai punya bisnis. Saya mulai suka bisnis. Saya buka rental dan di situ saya mulai dapat penghasilan. Dari 4 rental komputer dalam 1 tahun bisa jadi 12 unit rental komputer. Setelah itu, ya. Oke. Nah waktu itu saya mulai sudah sama orang tua, tidak minta uang lagi sama orang tua. Kemudian saya ingat pada waktu itu, mungkin kalau di sini ada teman saya masih ingat banget, waktu itu saya jualan juga sambil buka rental komputer, saya jualan buku. Ada buku-buku doa yang buku-buku kecil gini, karangan dari salah satu penerbit. Dia ngasih kepada mahasiswa cukup jaminannya kartu tanda mahasiswa KTM. Habis itu kita boleh bawa buku, tapi kecil, harga bukunya 3.000, 5.000, 10.000, paling mahal 15.000. Nah itu saya bawa ke kampus. Setiap kali saya kuliah, khususnya kami dulu kuliah itu ada kuliah program intensif bahasa Arab, ya saya masuk di program bahasa Arab itu. Nah saya kasih bukunya di kelas, jadi teman-teman yang beli. Nah Bapak Ibu, saya ingat karena saya pengen laku bukunya, saya datang ke tempat teman-teman cewek yang ada anak kosnya. Saya tanya, kapan anak kosnya lengkap di kos-kosan? Pagi jam 9. Nah saya datang setiap jam 9 pagi ke anak-anak kos bawa kresek, 2 kresek gede. Wah gede banget kreseknya, berat. Harus 2 karena supaya seimbang, karena kalau enggak kan nanti tinggi sebelah. Harus 2 tuh bawanya. Saya bawa, nah di sana saya jual. Ya kalau anak kos yang bantu saya tadi saya kasih. Untungnya lumayan Bapak Ibu. 1 hari saya bisa dapat 15.000. Waktu itu saya dapat penghargaan rekor. Penghargaan penjual buku itu penjual buku terbaik. Orang bingung gimana cara jualnya. Saya nggak pernah nawarin buku-buku gitu, nggak pernah gelar dagangan itu nggak pernah. Yang misalkan di muka kampus nggak pernah. Saya teknisnya cuma saya bawa langsung ke rumah anak kos. Saya bawa sekitar sejam saya nongkrong di situ. Mereka buka-buka murah kan, cuma 3.000 dan lain sebagainya. Waktu itu saya rekor 1 bulan saya bisa sampai 800.000 rupiahan lebih dalam 1 bulan saya dapat penghasilan bersih dari jualan buku. tahun 2000, ya tahun 2000 saya jualan buku. Nah terus teknisnya gimana lagi? Saya punya teman-teman, saya mulai buka cabang. Cabangnya gini, teman saya yang
teman-teman satu kelas saya pengen juga jualan buku, tapi nggak bisa masuk di sana. Saya kasih bukunya sama mereka. Mereka catat, mereka yang ngambil. Kan keuntungannya 50%, mereka 30%, saya 20%. Jadi bagi hasil. Jadi hasilnya banyak gitu ya. Nah di situ saya mulai ngerti bahwa ternyata bisnis itu nggak bisa sendiri. Kalau kita punya usaha bagus, meskipun usaha kita sebagus apapun, tapi kalau kita selalu yang handle, maka sampai kapanpun usaha tersebut tidak akan pernah bisa berkembang besar. Karena kita harus terikat terus di sana. Nah dengan kita punya cabang, punya rekan, bagi hasil dengan orang lain, akhirnya usaha kita bisa berkembang Bapak Ibu. Teman-teman saya tadi lumayan ada yang dapat 200 dan lain sebagainya. Nah akhirnya bapak saya termotivasi, bapak saya dengar anaknya seperti itu, bapak saya mau beliin sepeda motor. Ada motor katanya nanti kredit deh gitu, beliin sepeda motor supaya saya bisa kembangin ke kampus-kampus lain. Saya cuma berkata, saya nggak pengen jadi jualan buku Pak, ini cuma ngiseng gitu kan. Karena kalau terus-terusan jualan buku, mana mungkin saya bisa berdiri di depan sini. Kalau terus-terusan saya seperti itu mana mungkin? Ya enggak? Saya paksain, mungkin saya akan jadi juragan buku, tapi saya nggak akan mungkin bisa berdiri di depan Anda dan bicara di hadapan Anda semua. Nah waktu itu akhirnya saya putuskan untuk tidak dan saya tetap fokus di rental komputer. Kerjaan saya Bapak Ibu waktu saya kuliah cuma satu. Kuliah ke kampus, nunggu rental komputer, ya malamnya main game. Kalau akhirnya saya mulai kenal organisasi mahasiswa. Waktu itu di kampus Malang saya mulai juga jadi ya sedikit-sedikit belajar jadi aktivis. Kerjaannya ikut demo, ikut demo juga. Tapi saya bukan orang utama, artinya saya ikut-ikutan saja. Tapi seneng gitu loh, ikut-ikutan demo, teriak-teriak di pinggir jalan. Pernah yang paling menggelikan buat saya ingat di Taman Makam Pahlawan itu yang dekat Matos itu saya demo di situ. Saya ambil mikrofon, megapon, saya teriak-teriak. Waktu memperingati Hari Pahlawan saya juga bingung. Apa yang saya bisa sembahkan, yang bisa berikan kepada para pahlawan. Sedangkan saya sendiri bingung terhadap masa depan saya. Saya teriak dengan ngotot-ngototnya, bicara perlu hidup. Saya sendiri bingung Mbak. Saya tidak tahu apa masa depan saya, tapi saya sok tahu dengan kondisi negara ini. Mikirin negara, saya gayanya mikirin negara, tapi mikirin masa depan saya tidak tahu. Keluar dari kampus saya mau jadi apa, saya nggak tahu. Apa yang saya bisa berikan dengan orang tua saya tidak tahu. Apa yang bisa berikan bisa buat nenek saya, buat keluarga saya. Orang yang pernah bantu saya tidak tahu sama sekali. Dan di situ saya mulai sadar, ternyata untuk merubah bangsa ini tidak perlu dengan merubah bangsanya. Rubah diri kita masing-masing, maka kita bisa berubah. Nah, mulai hari itu saya ambil kesimpulan, oke deh. Setiap orang memang beda berpikirnya Bapak Ibu. Saya beda, saya percaya semua orang punya gaya berpikir berbeda. Tapi ya mungkin Anda akan sepakat kalau seperti ini. Saya berpikir mulai hari itu, saya harus percepat selesai kuliah. Karena kalau saya selalu kelamaan di sini, saya hanya kelamaan bicara teori. Tanpa saya pernah bisa action. Dan saya tidak pernah bisa melakukan prakteknya sama sekali. Akhirnya saya percepat lulus kuliah. Ya waktu itu saya bisa lulus kuliah dalam kurang dari ya hampir 4 tahun lah. Pokoknya genap 4 tahun saya lulus. Tanpa pernah saya ngulang mata kuliah apapun. Waktu itu mata kuliah saya banyak yang nilainya C juga. Tapi saya bilang sama orang tua saya tidak mau semester pendek. Saya pengen ijazah saya seperti apa adanya. Kalau ada C ya biarlah C. Kalau ada B biarlah B. Saya tidak akan perbaiki. Karena buat saya itu tidak penting. Saya pengen benar-benar mengenang bagaimana nilai saya itu hasil dari perbuatan saya. Saya tidak ingin perbaiki dengan sebuah semester pendek pun kata saya. Saya pengen cepat-cepat lulus. Oke? Akhirnya saya lulus. Nah, begitu saya lulus Bapak Ibu, saya lulus dari kuliah, saya kuliah di Malang ya, saya lulus. Nah saya lulus, saya balik ke kota Banjarmasin. Ya, saya balik ke Banjarmasin. Begitu saya balik ke Banjarmasin, saya mulai kepikir, kayaknya rental komputer saya jual aja. Kenapa? Karena saya harus, waktu itu saya pengen melanjutkan pasca sarjana. Yang saya tahu adalah untuk jadi orang sukses adalah dengan cara kuliah. Saya nggak ngerti lagi. Saya cari pendidikan setinggi-tingginya, dan setelah saya dapat pendidikan setinggi-tingginya, baru saya cari kerja. Itu saja yang saya tahu. Karena orang tua saya mengajarkan saya seperti itu. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya mau ngambil S2 ke Malaysia. Begitu saya mau ke Malaysia, saya nggak ada duit. Caranya paling baik adalah saya jual rental komputer. Berikut asetnya dan seluruh pelanggannya. Saya jual semua. Pelanggannya juga dijual. Ada adik kelas yang mau beli. Ya waktu itu syukurlah lumayan uangnya. Sekedar informasi Bapak Ibu, waktu itu saya kuliah di Malang itu sambil saya rental komputer, 1 bulan itu bersih pasti minimal 1.500.000. Sama kayak gaji waktu itu ya. Saya tanya orang-orang yang mau kerja sama 1.500.000. Terus kalau hari mau ujian semester, 2 bulan mau ujian semester, jadi totalnya dalam setahun ada 4 kali, itu minimal 3 juta bersihnya. Rental komputer itu. Nah
Nah itu bisa ngirimin orang tua plus bisa biaya hidup kita dan nabung untuk ke Malaysia. Tahun 2004 bulan April saya ke Malaysia, saya mau ngelanjutin pasca sarjana, saya jual rental komputer, saya dapat duitnya saya ke Malaysia. Saya tinggal di sana untuk nyari kuliah Bapak Ibu. Jadi ini perantauan bagaimana caranya ingin hidup jadi orang lebih baik Pak. Saya pengen benar-benar memberikan yang terbaik buat keturunan. Saya belum punya keturunan tapi saya sudah berpikir ingin berikan yang terbaik buat keturunan. Karena saya pengen anak saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan saya dulu. Itu yang saya inginkan. Tapi ya entah bagaimana Bapak Ibu, waktu itu saya di Malaysia saya tidak diterima. Alasannya sederhana. Karena pada waktu tahun 2004 di Malaysia tidak kenal yang namanya perguruan tinggi, itu namanya sekolah tinggi. Karena waktu itu ijazah saya tulisannya S-Tain masih. Dia tidak kenal sekolah tinggi pada waktu itu. Yang mereka kenal cuma institut sama universitas. Dan saya akhirnya tidak bisa masuk. Karena pemerintah negara sana dari departemen pendidikannya tidak tahu. Nah akhirnya saya pulang ya. Saya pulang ke Banjarmasin, ya udah, saya mau ngelanjutin. Kata saya kok coba kalau dulu istilahnya institut atau universitas kok sekolah. Mereka nganggap sekolah itu lulusnya SMA. Iya benar, mereka bilang sekolah itu SMA, bukan perguruan tinggi. Saya jadi garu-garu kepala kan, ya udah, saya pulang, saya mulai mau pulang ke Banjarmasin dengan hati tercabik-cabik. Impian begitu besar nggak dapat, tapi ternyata Bapak Ibu, di situ saya dapat berkahnya. Di situ Tuhan menentukan sesuatu yang luar biasa. Di situ Pak. Di situ. Saya pulang ke Banjarmasin bulan Mei. Mau ngelamar S2 lagi, mau ngelamar lagi S2 kan karena ada penerimaan. Saya mau kirim lagi surat ke Malaysia sambil saya ngelamar di Banjarmasin. Nah, di situ sambil menunggu, waktu itu teman saya, adik kelas saya di Malang, namanya Agus, nawarin saya MLM. Saya nolak Pak. Saya nggak mau, masa adik kelas nawarin kakak kelas kan. Saya dulu berpikir bisnis network marketing, mungkin Anda ada berpikir seperti ini. Masa dia jadi atasan saya? Kok dia bisa jadi bos saya? Masa kan saya kakak kelas, masa saya yang jadi bawahannya? Saya berpikir seperti itu Pak. Kata saya ini bisnis cuma susun-susun manusia gitu kan. Saya cuma berpikir, ini benar nggak bisnis ini bagus? Nah, waktu itu saya nggak gubris, dia cerita terus MLM-nya, dan saya sempat kaget. Kenapa? Karena dia bisa bertahan kurang lebih 2-3 tahun di sana, padahal tidak ada hasilnya. Tapi PD-nya minta ampun. Nah, saya ingat waktu saya ke Malaysia, saya kepukul. Di Malaysia, setiap rumah tangga itu kenal dengan network marketing, dan rasanya sangat ketinggalan zaman kalau nggak join network marketing. Itu yang terjadi di sana. Iya, orang di sana sadar banget tentang network marketing. Nah, saya kan cuma berpikir, wah, waktu saya nginap di Malaysia kan saya tinggal di salah satu dosen di orang Samarinda. Kebetulan saya tinggal di sana, dia makan makanan kesehatan banyak banget gitu loh. Saya ke sebelah tetangga juga makan. Habis itu saya waktu ke Sabah juga ada orang yang makan network marketing, ibaratnya makan produk network marketing. Nah, saya berpikir ini bagus. Indonesia ini kan biasanya ketinggalan. Kalau Banjarmasin tuh kami bilang kalau di Jakarta udah 2 bulan, trennya itu udah 2 bulan di Jakarta, baru 2 bulan kemudian di Banjarmasin. Nah, Indonesia ini sama, tren orang udah bertahun-tahun baru di Indonesia mulai. Nah, jadi kalau Anda jalankan bisnisnya Anda masih merasa aneh, tenang Pak, ini kejadiannya sama seperti botol air mineral. Dulu orang bilang air mineral ini, ngapain jual air mineral lebih mahal daripada bensin? Aneh, beli teh dalam botol kok mahal-mahal. Tapi sekarang Pak, siapa yang berani bilang bahwa ini ketinggalan zaman? Malah orang yang sampai nggak ngambil air mineral ini, dia yang ketinggalan zaman. Nah itu network marketing juga seperti itu. Hari ini ada yang bilang, ketinggalan zaman, kayak gini. Ada orang datang presentasi, leader Anda misalkan dia presentasi, ya dia dibawa, tapi dia masih ngejek-ngejek. Bapak Ibu, hari ini Anda boleh ngejek-ngejek orang seperti itu, tapi beberapa tahun ke depan Anda yang akan ngejek diri Anda sendiri karena Anda tidak ngambil keputusan untuk mendengar sebentar. Oke Bapak Ibu, akhirnya saya mulai teringat dengan teman saya tadi ya, namanya, saya ingat kata saya kayaknya beliau nih usahanya ada nggak ya? Karena saya kan nganggur, udah hitungannya nganggur nih. Sambil nunggu kuliah mending saya nanya-nanya dia, siapa tahu bagus prospeknya. Tapi saya nggak sempat nanya, kebetulan ada orang yang datang nawarin bisnis ini. Setelah saya berapa kali pengen dipresentasi bisnis seperti ini, tapi tidak pernah ada yang presentasi. Saya pengen banget gitu loh, karena saya penasaran. Itu bisnis di Malaysia sana berkembang. Orang Malaysia itu nggak sempat presentasiin saya. Di Banjarmasin ada nggak ya orang bisnis network marketing?
Saya nggak peduli perusahaannya apa, yang penting jelasin dulu dong sama saya. Karena saya pernah baca buku di Robert Kiyosaki dalam bukunya Business School, dikatakan salah satu bisnis yang paling bagus adalah bisnis network marketing. Bisnis yang paling cocok buat orang yang untuk menolong, yang suka menolong orang lain dan bisa menolong dirinya sendiri. Saya berpikiran nih bisnis bagus. Tapi siapakah yang mau mempresentasi saya? Tolong dong saya. Nggak ada yang mau, Pak. Nah, akhirnya begitu saya pulang, malam waktu itu sekitar jam waktu Indonesia Tengah, sekitar jam 8:30 waktu Indonesia Tengah, atau tepatnya setelah sholat Isya, saya didatangi. Dua orang ini datang sebelumnya mau presentasi bisnis, bulet-bulet, ngajak orang untuk sukses. Tapi banyak orang negatif tidak mau sukses. Hasilnya pengen, kerjanya nggak mau, dengerin nggak mau, dapat hasilnya mau. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Dan hari itu bapak saya memutuskan untuk tidak mau. Beliau setengah menolak, tapi tidak enak kalau ngusir yang datang ke rumah. Nah, akhirnya saya dipanggil, saya datang keluar. Begitu saya keluar rumah, saya keluar ke ruang tamu ya. Habis itu saya dipresentasi. Presentasi yang pertama saya tidak jelas, saya tidak paham. Sekitar hampir 1 jam, 2 orang ini presentasi kepada saya. Yang saya ingat cuma satu, 40 juta rupiah per bulan. Itu saja yang saya ingat. Yang lain saya lupa. Habis itu mereka pergi, mereka follow up lagi minggu depan. Saya ditanya, apanya yang menarik? Kata saya lupa yang menarik. Yang saya ingat cuma 40 juta, itu saja. Saya dipresentasi lagi Bapak Ibu. Begitu saya dipresentasi, saya ditanyain Mercy. Nah waktu itu saya ingat, permainannya ingat banget. Kalau kamu dapat BMW, waktu itu BMW, nanti warnanya pengen apa? Nah saya spontan, warnanya hitam kata saya. Dan 40 juta rupiah per bulan plus BMW itu cukup untuk membiayai BMW tersebut. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya tidak ambil keputusan Pak. Saya masih berpikir, mungkin tidak. Oke, masuki yang ketiga, pertemuan yang ketiga, kurang lebih 2 minggu kemudian, saya akhirnya di follow up, dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Meskipun saya bergabung dalam kondisi yang sebenarnya, saya dalam kondisi keuangan sangat tipis. Waktu saya berangkat ke Malaysia, saya punya banyak uang. Tapi waktu saya pulang ke Indonesia, saya sudah kehabisan biaya untuk habis hidup untuk di Malaysia. Dan waktu itu uang di tabungan saya cuma tinggal sedikit. Boleh dibilang untuk jadi bintang 3 saja tidak cukup. Nah waktu itu saya memutuskan untuk jadi join bintang 2. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. 2 orang bintang 8 Indonesia, Bapak Solihin Nama dan Bapak Haji Mawardi. Saya mintakan aplaus kepada beliau. Ya, begitu mereka presentasi, saya putuskan untuk bergabung. Nah Bapak Ibu, awalnya orang tua saya setuju. Tapi setelah itu orang tua saya cenderung tidak setuju. Kenapa beliau tidak setuju? Karena beliau berpikiran bahwa bisnis seperti ini tidak pantas untuk dijadikan masa depan. Bisnis seperti ini hanya cocok buat orang-orang yang tidak punya masa depan. Dan bisnis seperti ini, kalaupun orang tidak punya masa depan mengerjakan ini, maka dia sama tetap tidak akan punya masa depan dengan bisnis seperti ini. Itu dulu perasaan orang tua saya. Bapak Ibu, saya sambil jalankan bisnis ini untuk menyupport bagaimana supaya bisnis ini jalan. Karena waktu itu saya sungkan, saya tidak ada lagi kamus minta uang sama orang tua. Karena udah kuliah sejak awal, sudah semester 2 saya nggak pernah minta uang. Jadi masa saya minta sekarang. Dan akhirnya saya ngajar kursus bahasa Inggris. Nah tadi Anda lihat ada kursus bahasa Inggris Putra Harapan. Di situ saya ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak kecil. Tapi khusus yang untuk SD saja sampai SMP. SMA saya tidak ngajar. Ya, jadi saya ngajarin SD. Nah di situ saya dapat uang Pak. 1 jam saya dibayar 10.000. Saya setiap hari ngajar kurang lebih 4 jam. Berarti saya dapat 40.000. Suara saya hampir hilang tapi dapat 40.000. 1 bulan, ya biasanya 1 bulan bisa dapat kurang lebih 800 ribuan. Cuma di benak saya berkata, itu jelas persis. Barter waktu dapat duit. Kerja 1 jam dapat 10.000. Kerja 1 jam 10.000. Kalau pengen dapat jutaan maka saya harus kerja berjuta-juta. Saya harus kerja barter waktu untuk dapatkan uang. Dan akhirnya saya sadar Pak. Begitu 3 bulan saya jalankan bisnis ini, orang tua saya semakin tidak setuju dengan Tiansi. Karena saya presentasi setelah saya ngajar selesai jam 6 sore, setelah sholat maghrib saya keluar rumah. Dan saya tidak ada motor, jadi saya dijemput oleh sponsor saya, kami presentasi. Dan biasanya saya selalu pulang ambil yang paling malam. Kalau bisa jam 11 sampai jam 12 malam saya minta diantar pulang. Kenapa Pak? Karena saya pengen cepat sukses. Saya sadar waktu itu saya tidak ada pilihan. Karena kalau saya terus paksakan sebagai guru les, kapan saya punya kehidupan yang lebih baik? Kapan saya punya kehidupan yang lebih baik? Dan akhirnya
Memasuki bulan ketiga, kondisi keluarga mulai pecah. Bapak saya mulai tidak suka, sangat tidak suka dengan bisnis ini. Bahkan beliau seringkali marah. Bawaannya cemberut aja Pak. Anda bisa bayangkan orang tua Anda itu tersenyum, bahagia dan menangis itu sangat jarang dalam kehidupannya. Yang pertama, orang tua Anda mungkin akan tersenyum manis dan bahagia pada saat Anda lahir ke muka bumi. Yang kedua, pada saat Anda wisuda atau Anda mendapatkan prestasi yang bersejarah. Yang ketiga, pada saat Anda menikah. Cuma paling seperti itu saja suatu hal yang paling berharga dalam hidup orang tua Anda. Nah hari itu Pak, saya melihat hidup bapak saya itu tidak nyaman. Ketemu saya wajah beliau cemberut. Bukan karena beliau tidak sayang Pak, tapi karena beliau terlalu sayang. Akhirnya Pak, beliau tidak menginginkan anaknya hidupnya menjadi seorang network marketing. Beliau tidak pengen anaknya jadi seorang yang jalankan network marketing. Beliau nggak suka. Yang ada di benak beliau adalah anaknya jadi dosen, persis seperti beliau. Tapi saya ingat Pak, waktu itu saya dipinjemin oleh upline saya buku. Di buku itu mengatakan jika Anda ingin tahu masa depan Anda di tempat Anda bekerja kelak, Anda cukup melihat bagaimana kehidupan orang yang paling lama kerja di sana, maka seperti itu hidup mereka, seperti itu pula nanti hidup Anda di beberapa tahun kemudian. Akhirnya saya berkaca pada diri saya sendiri. Rumah yang kami tinggali, yang ditinggali oleh orang tua saya itu adalah hasil pada waktu bapak saya dari saya masih belum lahir. Bapak saya udah nabung sampai saya kelas 6 SD baru orang tua saya bisa punya rumah. Dan rumahnya pun bukan seperti itu. Dulu cuma ada gentengnya, ada dindingnya dan itu tidak dicat sama sekali. Itu dulu. Waktu saya kelas 2 SMA baru rumah kita itu dikasih dinding seperti itu. Jadi kurang lebih memerlukan hampir 17 tahun orang tua saya nabung dengan cara yang halal dan dengan cari penghasilan tambahan sebagai orang yang ngajar kursus bahasa Inggris baru bisa buat rumah seperti itu dalam waktu hampir 17 tahun di tempat beliau bekerja. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Nah saya berpikir Pak, saya melihat pada waktu itu hidup salah satu leader besar di Banjarmasin, peringkat tertinggi waktu itu Bapak Anwar STMM. Saya lihat hidup beliau, wah beliau sudah punya mobil, kehidupan beliau berkualitas. Wah kata saya kalau saya ngikutin Pak Anwar saya bisa seperti beliau. Tapi kalau saya paksakan diri saya untuk hidup seperti keinginan orang tua saya, maka hidupnya akan sama. Dimana pada waktu itu bapak saya berkata kepada saya, kalau kamu mau S2 cari uangnya sendiri. Karena bapak tidak bisa lanjutkan untuk S2 kamu. Bahkan jika kamu ingin menikah dalam waktu 1-2 tahun ke depan, bapak tidak bisa bantu untuk menikah. Karena waktu itu bapak ibu ada satu hal yang saya takutkan. Menikah di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, itu harus ada jujurannya Pak. 10 juta, 20 juta. Kalau nggak ada duit, Anda nggak bisa menikah. Belum biaya menikah. Nah saya mikir, kalau saya tetap ngotot, kapan saya menikahnya? Maka saya berpikir tiansi. Karena dengan jalankan tiansi, bisa penghasilan 40 juta. Sedikit aja deh. Miskin-miskin banget 10 juta rupiah per bulan. Itu bisa menikah. Saya cuma berpikir seperti itu. Itu salah satu yang saya takutkan. Jadi kalau ada di antara Anda datang ke ruangannya Anda berpikir bisa nggak saya nikah, apalagi punya pacar anak Kalimantan, siap-siap Anda harus punya uang. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bakalan bisa nikah nantinya. Pak Agus ketawa banget tuh. Iya Pak, nggak bisa hanya model ganteng. Sekarang nih tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu khususnya, anak remaja putri. Kalau Anda dihadapkan dengan sebuah pilihan, ada laki-laki ganteng, baik hati, tidak sombong. Pokoknya benar-benar taat beribadah, miskin. Satunya, anaknya, baik hati, tampan, gagah, kaya raya. Anda pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang kaya apa yang biasa? Lah ya itu berarti kan mencirikan bahwa harta itu bukan segalanya. Tapi dengan Anda memiliki harta, Anda bisa lakukan banyak hal. Itu adalah alat untuk membuat hidup Anda jadi jauh lebih berkualitas dan bisa membantu banyak orang. Ya, akhirnya saya putuskan, nah waktu masuk bulan ketiga, orang tua saya mulai marah. Dan marahnya ini udah gak ketulungan. Jadi saya tidak pernah lihat orang tua saya semarah itu setiap hari. Wajah beliau selalu cemberut. Saya mulai di bulan ketiga, saya mulai jarang teguran sama orang tua. Karena setiap kali saya ngobrol, bapak saya pasti marah terus. Hampir itu 6 bulan saya lalui Pak. Dingin seperti itu 6 bulan. Dan hampir jalan itu hampir 1 tahun sejak saya mulai. Saya ingat waktu itu bapak saya bilang sama saya, ingat banget kalimatnya menancap di hati saya. Dan itu membuat saya kepepet untuk jadi sukses di bisnis ini. Bapak saya bilang, kalau 2 tahun katanya bisa jadi bintang 8 di bisnis ini, kalau sampai 2 tahun kamu gak jadi bintang 8, masa depanmu hancur. Saya dibilang seperti itu Pak. Kata saya langsung bilang sama orang tua saya, Pak, 2 tahun jadi bintang 8 itu mungkin asalkan kita serius jalankan kurikulumnya sama seperti kita kuliah. 4 tahun kita bisa lulus asalkan kita serius, tidak perlu 6 tahun.
Saya cuma berkata seperti itu dan bapak saya bilang buktikan, karena kalau tidak bapak tidak bisa bantu kamu karena saya seorang PNS bukan seorang pengusaha, tidak bisa nanti modalin kamu untuk buka usaha. Bapak Ibu, hari demi hari saya lalui dan akhirnya kalau saya pulang malam rumah dikunci, saya harus lewat masuk setiap hari hampir 6 bulan saya kalau pulang ke rumah saya harus lewat jendela. Jendela rumah saya itu kebetulan kalau sore ditutup, nah saya pura-pura tutup duluan tapi saya tidak pernah kunci. Jadi saya naiknya lewat jendela. Seringkali tukang jaga malam itu ketawa lihat saya. Karena naik lewat jendela. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Berbulan-bulan saya lakukan itu. Untuk supaya tidak ribut dengan orang tua. Jadi saya kasih tips kepada Anda. Untuk sukses di bisnis ini mungkin ada rintangan. Setiap orang rintangannya berbeda-beda. Tapi percayalah, rintangan tersebut jika Anda mau lalui, Anda pasti bisa sukses di bisnis ini. Itu pasti bisa. Dan Bapak Ibu, jika ada kendala seperti itu, jangan pernah berdebat. Tidak perlu Anda berdebat dengan mereka. Cukup buktikan. Tidak ada gunanya Anda ngomong. Tidak ada gunanya Anda selalu memperjuangkan pendapat Anda, sedangkan Anda tidak pernah memperjuangkan impian mereka. Perjuangkan impian mereka. Pada saat Anda berhasil sukses, mereka akan sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu benar-benar luar biasa untuk kehidupan mereka. Ya, saya mulai presentasi. Presentasi saya yang pertama Bapak Ibu bukanlah presentasi yang sempurna. Saya pernah pertama kali presentasi, saya undang teman saya ke rumah, saya undang beberapa tetangga ke rumah, sekaligus saya undang sponsor saya. Saya undang Pak Soli Nama dan Haji Mawardi waktu itu ke rumah. Waktu beliau coba untuk presentasi Bapak Ibu, saya sudah siapkan undangan, saya sudah siapkan papan tulis di tempat kursus saya. Biasa saya ngajar, akhirnya hari itu libur, saya undang semua tetangga, tidak ada yang datang Bapak Ibu. Presentasi home meeting pertama itu tidak ada yang datang. Dan hati saya lumayan sedih, saya juga manusia, punya perasaan sedih Bapak Ibu. Kata upline saya, tenang, lakukan aja terus, ntar juga jalan. Saya lakukan lagi Pak, saya undang, tidak ada yang mau. Akhirnya sudah jemput bola, saya mulai datang presentasi ke rumah teman-teman. Saya bawa tas Bapak Ibu, saya sering kali bawa tas, saya datang ke tempat teman saya presentasi, mereka semua pada ketawa. Aduh Jan, jauh-jauh kamu kuliah ke Pulau Jawa hanya untuk jalankan network marketing, ngapain? Kalau memang seperti ini, mending nggak usah jauh-jauh. Sakit Pak. Mending kayak kami, di dekat-dekat sini, toh ujung-ujungnya juga jadi usaha. Buka usaha, lebih baik nggak usah kuliah. Saya sering diceramahi seperti itu Bapak Ibu. Bahkan saya pernah dibilangi sama keluarga saya bilang, kamu itu disekolahkan bukan untuk orang yang jalankan network marketing. Tidak ada sejarahnya di Kalimantan Selatan, orang jalankan network marketing sukses. Yang ada cuma ceritanya. Tapi buktinya tidak ada, nggak bakalan bisa. Saya selalu presentasi, kita presentasi 1 menit, orang ceramah 10 menit. Kita presentasi 10 menit, ya orang presentasiin kita, orang nasehatin kita 1 jam Pak. Itu yang kita rasakan. Perasaan seperti itu adalah lumrah jika Anda rasakan. Bahkan mungkin Anda pernah, waktu Anda presentasi, ya waktu itu saya ingat banget, waktu saya presentasi pertama kali, saya presentasi sama teman. Ya saya presentasi teman saya yang ngaku sahabat, itu ternyata mengatakan, kalau bisnis untuk marketing, sorry. Dan kalau ketemu, jangan pernah ngomong tentang Tiansi. Kami tidak suka dengar Tiansi. Karena Tiansi itu cuma omong kosong. Saya sering dengar seperti itu. Kalau ada di antara Anda pernah dengar seperti itu, saya yakin. Jika Anda teruskan, Anda pasti berdiri di sini sebagai bro saya yang terakhir waktu berikutnya. Semua leader pernah rasakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kami terus lakukan. Saya sempat berkata dalam hati saya, ini mungkin nggak saya bisa berhasil di bisnis ini. Nah, akhirnya pada waktu itu sekitar Januari 2005, saya dengar kabar di Kota Malang ada namanya Grand OPP yang datang nanti Pak Luis Tendean. Saya berangkat dari Banjarmasin, saya naik kapal. Waktu itu uang di saku saya, waktu itu saya mau jadi bintang 4, bonus belum keluar. Bonus bintang 4-nya belum keluar, saya ada uang, sisa di kantong saya kurang lebih 500 ribuan. Saya berangkat Kota Malang, saya naik kapal. Begitu saya sampai di Kota Malang, saya hadir ke di sini dekat sini di TNI AL gitu ya. Saya hadir ke OPP di situ, saya benar-benar luar biasa semangatnya, Pak. Karena waktu dipanggil pembicaranya lewat dari belakang dan semua orang mengulurkan tangan untuk megang tangan beliau, termasuk saya. Saya duduk di pojok sekitar situ, saya langsung ke sana, saya langsung pegang tangan beliau. Saya pegang tangan beliau itu, saya senangnya minta ampun. Saya senangnya minta ampun seolah-olah yes saya bakal bisa sukses juga. Karena saya bisa nyentuh orangnya. Orangnya bukan nggak ada banget. Saya bisa nyentuh. Dan hari itu Pak, saya semakin kuat diri saya, kata saya pasti bisa berhasil di bisnis ini. Saya pasti bisa berhasil di bisnis ini.
Berikan aplaus yang sangat meriah buat Bapak Louis Tendean, Director for Diamond God Lion. Waktu itu saya juga termotivasi, saya lihat ada seorang anak muda ya, Pak Rizaludin naik ke panggung jadi bintang 7. Saya ingat banget waktu itu. Saya benar-benar termotivasi lihat beliau, wah kata saya, karena kan mirip-mirip gitu loh Pak. Ya. Cabai rawit Pak ya. Wah kata saya bisa juga seperti itu. Pulang ke Banjarmasin, waktu itu ada acara di Malaysia. Saya ditanya plan saya, ikut nggak Jan ke Malaysia? Ikut kata saya. Sekitar tanggal 11-an, hampir 20-an, saya dikasih tiketnya dan dikasih tiket acara. Waktu itu harus bayar kurang lebih 500 ribuan. Saya bayar karena waktu itu bonus dikeluarin. Saya dapat bonus, saya berangkat ke Malaysia. Berangkat saya ke Malaysia, Bapak Ibu, hanya bermodal kepercayaan dan yakin bahwa bisa berhasil. Karena waktu itu untuk ke Malaysia ikut tur itu harus bayar 3 juta. Saya hanya punya bonus waktu itu hanya sekitar 1.600.000. Waktu saya udah fix jadi bintang 4, 1.600.000 saya punya bonus, 500 untuk bayar tiket, sisanya sekitar 1.100.000. Saya berangkat ke Jakarta, itu sudah habis duit, kurang lebih hampir sekitar 600. Lalu saya ke Batam, duit saya sudah habis. Tidak ada lagi uang di kantong Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu, yang namanya keajaiban untuk ingin sukses, waktu itu mau nyebrang kan, waktu itu harus bayar fiskal. Saya masih punya paspor karena saya sudah pernah ke Malaysia. Saya dibantu oleh seorang security di Batam. Dan saya diseberangkan tanpa saya harus bayar. Saya cuma bayar sebuah kapal waktu itu tiket pulang pergi. Nah saya berangkat, singkat cerita saya di Malaysia, saya nggak tahu gimana caranya hidup. Tapi begitu nyampe di terminal di Malaysia, saya dibantu orang, dianterin ke hotel. Habis itu bagaimana ceritanya? Pokoknya intinya saya ngikut-ngikut orang aja, jadi koboi beneran. Bener-bener nggak ada uang, nggak ada sesen pun. Apa yang orang makan, saya sadar, saya bisa sadari Bapak Ibu. Jadi orang sukses itu benar-benar susah. Saya tahu bagaimana rasanya kita nelan air liur kita pada saat lihat orang lain makan. Tapi kita nggak sanggup untuk berkata, untuk minta kepada orang. Karena orang berpikir kalau sanggup ke Malaysia harusnya punya duit. Tapi waktu itu saya tidak punya duit, saya tidak punya uang sama sekali lagi Pak. Tidak ada lagi uang di kantong saya. Yang saya harapkan adalah bonus 1 bulan ke depan. Tapi saya pengen sukses. Kata saya kalau saya bisa ke Malaysia, berarti sama saja ini perjuangan saya untuk bisa jadi seorang pemenang. Itu bisa saya lalui asalkan saya serius. Waktu itu Bapak Ibu, ya, waktu itu saya masuk di mobil, untungnya rombongan ini sangat membantu sekali. Ya kebetulan kalau yang nggak ikut tur kan nggak boleh masuk, tapi saya dibantu, diizinkan masuk di dalam rombongan itu. Saya ingat dalam rombongan itu saya duduk di belakang seorang idola saya juga, Bapak Nur Sam. Saya duduk di belakang beliau, Pak Ucam sambil pukul-pukul, wah kata Pak Ucam gini, ngasih tahu grupnya, saya termotivasi Pak. Saya dengar beliau, saya termotivasi. Ya kata saya bisa sukses. Dan akhirnya saya pulang ke Banjarmasin. Saya sampai di Jakarta, dari Batam, saya dipinjemin orang uang. Sampai di Jakarta, namanya ingin sukses, ngotot Pak. Saya presentasi, salah satu kakak kelas kami, saya presentasi, bla 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 bla. Saya ceritain Tiansi, begini luar biasanya di Malaysia. Saya nggak punya uang. Dalam kondisi sama masih nggak punya uang, tapi semangat saya itu mengalahkan ketidakadauangan. Seolah-olah sudah punya uang 40 juta rupiah per bulan. Seolah-olah sudah punya. Saya cuma sampaikan sama beliau, kata saya ini bisnis bagus, luar biasa. Saya presentasikan sama beliau dan akhirnya beliau mau join. Waktu itu saya ingat banget beliau join kurang lebih belanja 900 berapa ribu. Dan saya bilang sama beliau, Pak mohon maaf untuk, ini keluar nih andalannya. Mohon maaf untuk produknya, saya nggak bisa kasih sekarang karena saya nggak tahu stokis Jakarta. Dan kebetulan saya juga lagi nggak ada duit. Saya bawa dulu duitnya, saya pinjam buat tiket pesawat pulang ke Banjarmasin. Habis itu nanti 2-3 hari kemudian saya ganti. Beliau kaget, bengong. Katanya bisnis miliaran. Puluhan juta datang dari Malaysia. Kok malah nggak punya duit? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sikap kita mengalahkan segalanya. Saya bilang sama beliau, Pak tenang, ini saya akan kembalikan dan nanti saya kasih produk. Oke deh, nggak apa-apa. 1-2 tahun lagi saya akan jadi pemenang di bisnis ini. Tinggal apakah Anda percaya atau tidak, saya pasti bisa buktikan. Bapak Ibu, begitu saya pulang Banjarmasin, ya saya sudah kembalikan barangnya, ya sudah selesai. Dan hari itu saya mulai tambah yakin dengan bisnis ini. Pesana kemari saya bawa fotonya. Nah saya ingin sarankan kepada Anda, kalau ada konferensi, ada acara di luar negeri, Anda punya uang pas-pasan. Anda mikir, mana yang lebih baik? Saya tabung uangnya, atau saya ikut berangkat ke luar negeri meskipun uangnya pas-pasan. Saya ingin sarankan kepada Anda, lebih baik Anda berangkat ke luar negeri, biar Anda tambah yakin di bisnis ini, karena Anda investasi yang begitu banyak Pak. Biar Anda tambah yakin.
Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lakukan yang seperti tadi karena itu tidak baik. Kalau Anda tidak benar-benar yakin, Anda mungkin akan jatuh di bisnis ini. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa keyakinan itu bisa mengalahkan ketidakmungkinan apapun juga. Kalau tidak mungkin orang bilang, tapi kita yakin, itu pasti mungkin Bapak Ibu. Itu pasti mungkin. Oke, akhirnya saya putuskan untuk tidak jadi S2. Saya putuskan untuk tidak S2 pas tepat bulan Februari, pulang dari, seharusnya kan bulan Februari 2005, saya daftar kelas Pascasarjana di Banjarmasin untuk bulan Mei. Nah saya daftar, bapak saya udah nggak mau ngasih uang, saya daftar sendiri, saya diterima Pascasarjana, bapak saya bingung Pak. Orang tua saya bingung, kok bisa dia daftar S2? Padahal nggak ada duit. Kok bisa ke Malaysia? Padahal nggak minta duit. Berarti tiansinya jalan dong. Nah, waktu itu bapak saya sempat bilang, daripada kamu jalankan bisnis yang tidak pasti seperti ini, lebih baik kamu jadi seorang bekerja seperti bapak. Bagus. Saya bilang, Pak, itu bisnisnya, siapa bilang bisnis ini tidak pasti? Bisnis ini pasti. Presentasi bintang 3, jika orang join, kita dapat bonus. Pasti. Kalau kita serius, kita komitmen jadi bintang 8, 40 juta rupiah per bulan, pasti kita dapatkan. Kalau kita ngotot, itu pasti. Apanya yang tidak pasti? Saya waktu itu sempat berpikir malah, saya diskusi sama diri saya Pak. Saya diskusi sama diri kita sendiri, saya bilang kata saya, kalau saya lulus kuliah, itu malah yang tidak pasti. Lulus kuliah pun saya tidak tahu pasti di mana saya bekerja pada waktu itu. Saya tidak ngerti di mana saya akan bekerja. Saya harus berjuang lagi untuk dapatkan kerja. Tapi kalau join di bisnis ini, hari ini saya join bintang 1, join bintang 2, join bintang 3. Besok jika saya lakukan presentasi, 1 bulan kemudian, sudah pasti bonus akan kita dapatkan lewat bisnis ini. Itu pasti. Saya berpikir itu lebih pasti. Dan akhirnya Bapak Ibu, betapa panjangnya perjuangan saya sama orang tua, tepatnya pada waktu bulan Juni 2005, baru orang tua saya negur saya. Itu tepatnya pada waktu habis sholat Jumat, karena di kampus tempat beliau ngajar, itu banyak mahasiswa yang join tiansi dan kebetulan ada di grup kita. Waktu itu saya pulang sholat Jumat, saya sama beliau nanya berapa bonus, saya tidak bilang. Pas begitu nyampe di rumah, saya tunjukkan sama beliau, ada bonus, waktu itu slip bonus kurang lebih 6 juta. Saya dapatkan dari bisnis tiansi, pada waktu saya masih bintang 5. Dan di situ air mata beliau menangis, beliau benar-benar bangga. Dan beliau berkata, saya tanya, andaikan saya kerja di kantor, andaikan saya bekerja seperti yang Bapak harapkan, kapan kira-kira saya dapat penghasilan seperti ini? Beliau katakan, ini bisnis yang bagus, teruskan. Disitulah hal yang luar biasa Pak. Jika ada di antara teman-teman yang merasa hari ini tidak didukung orang tua, Anda tidak usah berdebat dengan mereka. Anda tidak usah perjuangkan dengan cara Anda harus adu argumen dengan mereka. Anda cukup berjuang, Anda buktikan pada saat Anda sudah berhasil, orang tua Anda akan tersenyum Pak. Mereka akan melihat hasilnya dan mereka percaya ini bagus. Itu yang harus Anda buktikan. Dan saya ingat waktu itu ya, saya mulai satu persatu, saya mulai mendapatkan teman-teman yang tadi waktu saya pulang dari Malang, habis itu saya ketemu sama salah satu adik kelas saya yang pernah nawarin bisnis ini. Saya tawarin beliau waktu pulang ke Banjarmasin dan akhirnya waktu di kota sini beliau join tapi tidak aktif. Habis itu pulang ke Banjarmasin beliau aktif dan dari situlah bisnisnya mulai berkembang juga ya di bisnis ini. Dan ya memang dari beberapa saya presentasi Bapak Ibu, saya dulu cuma kepikir bahwa kalau kita lakukan banyak kita akan dapatkan banyak. Kalau kita lakukan lebih, kita akan dapatkan lebih. Dan saya berpikir untuk dapatkan lebih dengan cara harus melakukan hal yang lebih. Dan ingat banget waktu itu tahun 2006 masuk ya, waktu pengumuman, saya ingat saya presentasi hujan-hujan, ya presentasi hujan-hujan, Anda nanti akan mengalami di mana hujan seperti ini mungkin Anda harus pulang, tapi bukan dengan perjalanan 30 menit atau 40 menit, tapi harus Anda lalui mungkin kurang lebih 3 jam sampai 4 jam, Anda harus hujan-hujanan. Saya pernah alami Bapak Ibu, saya hujan-hujanan pada waktu itu saya bintang 6, pertama kali bangun OPP di luar kota, saya naik motor, sama salah satu frontline saya naik motor, keluar dari Banjarmasin, harinya hujan, deras banget, semua jas semuanya basah dalam tas, udah dikasih kresek juga basah, dan begitu nyampe ke kota tersebut, selamat datang di kota, gitu kan, harinya panas Bapak Ibu sekalian. Begitu datang ke OPP, baju semua basah kuyup, semuanya basah kuyup sampai ke dalam, semuanya basah dan saya menggigil di ruangan itu presentasi pada saat semua orang dalam kondisi menatap kami merasa aneh. Di kota itu panas, nggak hujan, tapi kita malah kedinginan Pak. Dan alhamdulillah di presentasi tersebut tidak ada yang bergabung karena presenternya suaranya terbata-bata karena menggigil Bapak Ibu. Tapi dari situ kami belajar.
Yang namanya sukses harus lalui prosesnya. Kami tidak menyerah. Minggu kemudian datang lagi, kami lakukan lagi. Dan akhirnya dari kota tersebut jadi besar Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara Anda yang ada di ruangan ini, Anda bangun bisnis, Anda masih kehujanan, Anda pulang ke rumah, Anda kehujanan, nikmati Pak. Percaya saja, nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Anda akan tahu nikmatnya naik mobil kalau Anda pernah kehujanan. Anda akan tahu nikmatnya perjuangan pada saat Anda berjuang Bapak Ibu. Anda akan rasakan. Kita akan rasakan Pak, gimana nikmatnya kalau kita kehujanan. Ya kan, nikmati aja. Anda keluar dari ini, Anda jangan takut hujan. Kalau alasan hujan lalu Anda tidak datang ke Vision Seminar, itu telat Pak. Itu udah nggak zamannya lagi. Anda nikmati. Anda nikmati pada waktu Anda hujan-hujan, Anda rasakan. Itu nanti rasanya. Anda naik motor, Anda rasakan bagaimana rasanya Anda naik mobil BMW atau mobil Mercy. Mobil kesenangan Anda rasakan. Orang tersenyum menatap Anda senyum balik. Karena Anda melihat lucu dengan mereka. Karena Anda sedang naik mobil, mereka sedang naik motor. Anda bayangkan kebalikannya Pak. Kita bayangkan 1-2 tahun ke depan Anda jalankan bisnis ini. Hidup Anda yang hari ini mungkin setiap naik ke kampus, Anda selalu naik mobil orang, ya, dengan angkot. Anda selalu kesana kemari naik mobil orang. Tapi nanti 1 tahun ke depan Anda punya mobil sendiri dari hasil di bisnis ini Pak. Dan ada hal yang paling berat dalam diri saya adalah pada waktu saya mau jalankan bisnis ini, saya juga berhadapan dengan kondisi di mana sampai sekarang saya tidak terlalu tahu bagaimana kondisi teman-teman. Dulu teman-teman ngaku sahabat sama saya. Begitu kita ajak mereka tidak percaya Pak. Mereka ngetawain. Ah, yang bener aja Jan bisa dapat Mercy. Gak pernah ada yang percaya Bapak Ibu. Tapi begitu kita bisa sukses, mereka baru percaya. Nah, kepercayaan itu timbul pada saat kita sudah bisa memberikan bukti. Tapi buat Anda, orang-orang yang ingin sukses di ruangan ini, kami ingin sampaikan kepada Anda tidak perlu menunggu bukti dari upline Anda. Anda cukup melihat visinya, Anda lakukan, dan Anda lah jadi pemenang berikutnya. Itu yang paling penting. Ya, saya waktu itu tahun 2007, masuk 2007, saya ingat 2007 selesai waktu itu pulang dari acara live ya, waktu acara Living in Freedom di Pulau Bidadari, bulan Februari saya beli mobil, waktu itu Honda Jazz. Saya beli Honda Jazz, itu salah satu mobil yang dulu saya inginkan, impian saya. Waktu itu saya naik angkot pernah di Kota Malang sebelum saya pulang, tahun 2004, saya ke Malang sempat, tahun 2004 sebelum join TNC saya lihat ada anak muda ya, naik mobil Jazz hitam, kacanya bening banget, saya lihat, saya iri banget Pak. Saya pengen coba, kata saya, bapak saya kaya. Nah waktu itu saya udah kubur kalimat tersebut, saya ingin berkata, coba kalau saya kaya. Saya gitu aja deh. Dan akhirnya Bapak Ibu, waktu bulan Februari itu saya merasakan bagaimana naik mobil Honda Jazz sendiri. Terus kemudian tahun 2006 akhir, ya sebelum 2007, 2006 akhir, kedua orang tua kami bisa naik haji. Ya, dan Alhamdulillah kami bisa membantu, meskipun tidak 100%, tapi lewat perantaraan bisnis ini tidak perlu nunggu yang namanya peringkat-peringkat tinggi di bintang 7 Anda bisa bantu orang tua Anda untuk naik haji lewat perantaraan bisnis ini. Tahun 2007, ya Alhamdulillah Tuhan ngasih kita impian yang dulu selama ini saya cita-citakan dapat. Ada PowerPoint yang selalu saya ceritakan pada waktu saya cerita di NDT, Dream Sharing. PowerPoint itu dibuat tahun 2005, di situ udah tertulis ya, dimodified tahun 2005. Di situ saya punya dream. Semuanya itu dream itu adalah tertulis di tahun 2007. Tahun 2007 saya pengen bantu naik haji orang tua saya, ternyata lebih cepat di tahun 2006. Tahun 2007 bulan Januari saya pengen beli mobil Honda Jazz, ternyata Bapak Ibu lewat bisnis ini. Karena kita percaya bukan bulan Januari tapi Februari. Tahun 2007 bulan September 2007 saya tulis saya akan dapat mobil, waktu itu gambarnya BMW. Ternyata bulan September 2007 kita alhamdulillah dapat sebuah Mercedes-Benz C240 elegan lewat perantaraan bisnis ini. Kemudian waktu itu ada yang namanya Holy Land Dream. Saya ingat banget saya tulis saya pengen naik haji atau umroh. Waktu itu ada gambar Ka'bah. Kami tulis Bapak Ibu itu ingin didapatkan pada tahun 2007. Ternyata tidak dapat Bapak Ibu. Dan rumah itu kami pengen beli pada akhir tahun 2008. Ternyata tidak Bapak Ibu. Rumah itu bisa didapatkan pada bulan Desember 2007. Dan pada bulan Oktober 2007 sepulang dari Afrika itu alhamdulillah saya bisa belikan orang tua saya mobil, dan bulan Desember 2007 saya bisa beli sebuah rumah tipe 185 lewat perantaraan bisnis ini. Itu sebuah hal yang luar biasa yang mungkin bukan maksud kami untuk sombong Bapak Ibu. Kalau kami sombong, kami bicara itu kami dapatkan, tapi Anda nggak bisa. Kami hari ini bicara bahwa Anda juga pasti bisa dapatkan itu jika Anda serius bayar harganya lewat bisnis ini.
dalam perjalanannya Bapak Ibu, kami sadar bahwa orang yang bisa sukses di bisnis ini, tergantung bagaimana cara dia memikirkan bisnis ini. Jika kita berpikir bisnis ini besar, maka bisnis ini akan berikan yang besar kepada Anda. Tapi jika kita pikirkan bisnis ini kecil, dia akan berikan yang kecil. Tinggal bagaimana cara kita berpikir. Hari ini, kalau ada di antara Anda diundang oleh teman Anda, dia datang ke rumah Anda, dia ketok pintu kos Anda, dia presentasikan kepada Anda, atau ada bapak-bapak dipresentasi oleh anak mahasiswa yang kebetulan adalah anak kos Anda, atau Anda seorang dosen yang sedang dipresentasi oleh mahasiswa Anda tertawa dan Anda meremehkan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, sama namanya dengan Anda meremehkan Tuhan sudah ngasih rezeki kepada Anda untuk lebih hidup, lebih baik, tapi Anda tidak gubris, Bapak Ibu. Kita diberi peluang. Saya ingat ada sebuah cerita pada waktu dulu ada seorang pengusaha kaya. Dia ingin ngasih sumbangan kepada orang-orang susah. Dia kasih di sebuah tasnya ada uang 1 juta US dollar. 1 juta US dollar Bapak Ibu. Dia titipkan kepada pegawainya, kepada pembantunya untuk ketok pintu rumah orang di jam 10 malam. Untuk ketok pintu rumah orang dan minta waktu sejenak untuk ngobrol. Dan kemudian ngasih tas. Tapi ternyata setiap orang menolak. Diketok pintunya, Pak permisi mau ngobrol sebentar, ada sesuatu yang penting yang ingin kami sampaikan. Maaf Pak, kami tidak terima sumbangan. Diketok lagi, mereka bilang maaf Pak, kami tidak terima sumbangan. Maaf, malam seperti ini kami tidak terima tamu, maaf. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka semua menolak uang 1 juta US dollar hanya karena mereka melihat siapa yang menyampaikan. Hanya karena mereka menganggap remeh siapa yang membawa rezeki tersebut. Jangankan memandang sebelah mata, mereka tidak mau memandang. Hari ini, jika ada di antara Anda, atau kemarin Anda diketok pintu Anda oleh seorang anak muda, ataupun orang tua yang latar belakangnya jauh di bawah Anda, dia bawa tas dengan pakaiannya yang lusuh, dengan keringatnya yang bertetesan di mana-mana, mungkin Anda meremehkan, Anda tidak sadar. Beliau bukan bawa 1 juta US dollar, tapi beliau bawa 1 juta impian yang selama ini tidak pernah Anda bisa wujudkan. Beliau ingin bantu untuk mewujudkan. Orang yang mengundang Anda hari ini, orang yang mengundang Anda, orang yang mengajak Anda, orang yang mempresentasikan Anda, orang yang ngotot meminta Anda untuk hadir ke ruangan ini, itu adalah orang yang benar-benar berjasa dalam hidup Anda, tapi Anda tidak sadari hari ini, Anda akan sadari beberapa bulan kemudian. Anda baru sadar Bapak Ibu. Kita tidak pernah berpikir bahwa dalam ruangan ini orang yang mengajak Anda itu adalah orang yang sukses. Tapi dengan pakaiannya yang serba sederhana, kesuksesannya hanya akan terlihat 2 tahun ke depan pada saat dia sudah ketemu dengan Anda. Tinggal Anda mau tidak. Semua berpulang kepada diri kita Bapak Ibu. Semua berpulang kepada diri kita. Pilihan kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang sukses? Kalau ada mungkin di antara kita, saya dulu ingat. Perjalanan hidup saya kebetulan di Kalimantan, banyak anak orang yang kebetulan sukses. Begitu saya tanya, tenang, ngapain saya jalankan bisnis seperti ini? Orang tua saya masih bisa biayai kok. Beberapa generasi pun uangnya tidak habis. Ngapain saya jalankan bisnis ini? Saya punya paman yang kaya, saya punya bapak yang kaya, saya punya ibu yang mampu. Bapak Ibu, buat Anda yang masih muda, saya ingin sampaikan kepada Anda. Jika ada di antara Anda yang masih berpikiran seperti itu, ada pepatah Arab yang mengatakan, Laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaqulu anada. Bukan seorang pemuda yang berani berkata, itu bapak saya. Tapi seorang pemuda adalah yang berani berkata, inilah diri saya sebenarnya. Jika Anda berani mengatakan seperti itu, itulah Anda sebagai seorang pemuda. Kawan-kawan, apa yang kita miliki selain harga diri? Kalau ada di antara Anda yang datang ke sini sebagai orang tua, Anda patut bangga karena anak Anda berani mengatakan, ini diri saya. Hari ini mungkin mereka belum apa-apa, tapi itu kelak adalah sebuah jalan mereka untuk jadi orang sukses. Anda patut bangga dengan mereka. Karena mereka benar-benar ingin membuat Anda bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada tahun 2007 waktu kami mau dapat reward, saya ingat, saya presentasi, sebelum dapat reward, saya presentasi, sejak jauh-jauh hari kami lakukan banyak. Kami ingat, tidak ada perjuangan yang namanya tanpa kerja keras. Kalau orang ngaku berjuang tapi nggak kerja keras, dan kerja cerdas itu bukan berjuang namanya. Nah waktu itu, saya presentasi, hampir setiap 1 minggu, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, itu Grand OPP Bapak Ibu sekalian. Di setiap kota yang berbeda, 3 bulan hanya baru bisa kembali ke kota yang sama. Waktu itu saya ingat banget, saya harus habisin kurang lebih 16 kota untuk Grand OPP. 16 kota yang jaraknya jauh-jauh hanya untuk ngejar yang namanya sebuah sukses kemenangan, untuk membantu banyak orang. 16 kota. Jumat Sabtu Minggu hanya ada mungkin yang Sabtu Minggu
Dan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dilakukan untuk yang namanya home meeting. Sehari 2 kali minimal. Sore malam, sore malam, sore malam, pagi siang, istirahat silakan. Tapi itu yang kami lakukan karena konsisten, akhirnya bisa dapatkan. Dan kepuasan terbesar adalah Bapak Ibu sekalian, pada waktu Anda berhasil mewujudkan apa yang kata orang lain, Anda tidak mungkin, tapi Anda bisa wujudkan. Itu kepuasan terbesar. Hai kawan-kawan yang ada di kota Malang, Anda buktikan kepada dunia. Anda buktikan siapa diri Anda sebenarnya. Keluarkan raksasa yang selama ini tidur pada diri Anda. Anda keluarkan. Tunjukkan siapa diri Anda dengan cara Anda berhasil untuk mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin dikatakan orang. Kawan-kawan, begitu kami dapat reward itu tentunya juga rezeki dari Allah. Tidak bisa kami lupakan. Seberapa keras pun manusia berupaya, seberapa keras pun manusia berikhtiar, itu pasti rezeki datang dari Allah. Tapi Allah tidak akan ngasih rezeki kalau kita tidak mau berubah. Karena ini bagian dari perjuangan, Pak. Ini bukan undian, ini perjuangan. Makanya disebut sebagai seorang pemenang, bukan sebagai seorang yang beruntung. Jika ada orang yang berkata, Anda beruntung, itu hoki Anda. Bapak Ibu, hoki itu tidak benar. Hoki itu adalah sisa dari kerja keras. Jika ada yang berpikir bahwa ini adalah beruntung, tidak Pak. Karena semua perlu dibayar dengan harganya. Tapi harga itu bisa Anda capai dengan cuma 1-2 tahun saja. Anda bisa manfaatkan 1-2 tahun ke depan untuk kehidupan Anda yang jauh lebih baik. Kawan-kawan, begitu kita dapat reward, saya senang sekali. Orang yang pertama kali kami telepon adalah orang tua. Dan pada waktu itu saya juga pasti bisa dapat reward tentunya atas dukungan, upline, sponsor, crossline, serta donan-donan yang benar-benar mau bekerja sama dalam satu barisan untuk visi yang sama. Tapi tugas itu belum berakhir Bapak Ibu. Tugas itu belum berakhir. Tugas kami adalah bagaimana cara membantu teman-teman kita juga bisa sukses. Karena kami sadar kepuasan terbesar kita bukan pada saat kita menjadi seorang pemenang. Itu hanyalah awal. Tapi kepuasan yang sejati adalah pada saat kita melihat begitu banyak orang bisa sukses karena Anda membantu mereka untuk sukses. Itulah hal yang luar biasa. Jadi Anda yang mendengarkan pertemuan ini, Anda patut bersyukur Pak. Bukan Anda yang akan membuat upline Anda sukses. Bukan itu. Tapi Anda patut bersyukur karena upline Anda, orang yang mengundang Anda, itulah yang benar-benar setia ingin membuat Anda jadi orang sukses. Tinggal Anda mau bekerja sama dengan mereka atau tidak. Mereka yang akan bantu Anda. Anda patut bersyukur punya orang yang luar biasa. Bapak Ibu, pada waktu ada kendala, ada rintangan, ada halangan, tenang Pak. Anda cukup percaya bahwa Anda bisa berhasil. Jika semua orang di dunia ini tidak mendukung Anda pun, Anda tidak perlu ragu. Karena cukup satu orang yang jadi pendukung paling loyal dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang jadi pendukung loyal terhadap diri kita. Jika ada rasa sakit yang tidak nyaman, tidak enak, diketawakan orang, di kos mungkin Anda dilecehkan, Anda harus ganti-ganti kos, gara-gara Anda diketawain teman-teman tetangga kamar Anda. Mungkin ada juga di antara Anda yang di kampus, di kelas Anda, orang-orang aja takut berteman dengan Anda. Mungkin ada di antara Anda yang jalankan bisnis ini dalam kondisi minus, tidak punya uang sama sekali. Mungkin ada di antara Anda yang jalankan bisnis ini dalam kondisi tidak didukung oleh suami, tidak didukung oleh istri, atau tidak didukung siapapun juga. Tenang Pak. Anda tenang, Anda jalani bisnis ini, Anda percaya satu hal. Bahwa seperti kata-katanya dalam bukunya Jack Canfield, dia berkata, rasa sakit itu hanya sementara, tapi nikmatnya sebuah kesuksesan, itulah nantinya yang akan abadi Bapak Ibu. Kawan-kawan, tugas kami masih panjang. Kami pengen melihat Anda suatu saat kelak akan jadi pemenang di bisnis ini. Itu yang kami inginkan. Kami ingin mendengar Anda cerita tentang perjuangan Anda di bisnis ini. Yang akan menginspirasi jutaan penduduk Indonesia untuk berubah. Tidak pernah lagi tergantung dengan siapapun juga. Karena mereka berkata 100% kami bergantung kepada diri kami sendiri. Karena kamilah sang maestro dalam hidup kami. Yang akan melakukan bagaimana kehidupan ini bisa baik atau tidak. Kawan-kawan, saya juga alhamdulillah banget lewat perantaraan bisnis ini akhirnya bisa menikah dengan biaya sendiri. Akhirnya kami bisa menikah dan mempersunting wanita yang benar-benar istilahnya jadi tulang rusuk yang selama ini hilang. Yang dicari-cari ya. Dan akhirnya dapat. Dan akhirnya kita bisa menikah dan itu dengan biaya sendiri. Jadi buat Anda yang teriak-teriak nih, saya tahu Anda masih belum menikah. Kami tahu Anda belum menikah.
Anda buktikan dengan cara Anda melamar, Anda biaya nikah, semuanya dari biaya hasil dari bisnis Anda di bisnis Tiansi. Dan yang lebih membahagiakan lagi, jika Anda menikah dengan naik mobil BMW atau Mercy Anda sendiri, dengan Anda boyong ke rumah istana, hasil dari perjuangan Anda sendiri, itu luar biasa patut untuk Anda banggakan Bapak Ibu. Cukup 1, 2, 3 tahun. Anda mau melakukan itu Bapak Ibu? Anda mau bayar prosesnya? Oke, jika Anda mau bayar prosesnya 1, 2 tahun ke depan, panggung ini pasti penuh dengan diri Anda semua sebagai pemenang. Oke Bapak Ibu, perjalanan masih panjang, banyak hal yang harus kita lakukan. Besok saatnya kita membuktikan. Hari ini kita berkumpul dalam satu visi untuk membuat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Hari ini, jika ada di antara Anda bintang 3, buktikan 1 tahun ke depan, sesakit apapun, sesulit apapun kondisi Anda harus jadi bintang 8 dan peraih reward di atas panggung ini. Jika hari ini Anda tidak pernah dianggap orang, Anda tidak pernah didengarkan orang, itu tidak penting Bapak Ibu sekalian. Itu tidak penting karena itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Yang abadi adalah pada saat Anda sudah sukses, disitulah Anda bisa rasakan bagaimana rasanya puasnya hasil dari perjuangan Anda. Bapak Ibu, saya pengen ajak Anda, saya ingin ceritakan kepada Anda. Saya pengen cerita kepada Anda satu cerita yang menginspirasi saya. Saya cerita ini karena ini adalah sebuah cerita yang hampir mirip buat saya dengan diri saya. Ada sebuah cerita seorang anak kecil, dia setiap hari diantar oleh ibunya main piano ke seorang guru les piano. Setiap hari dia diantar. Ibunya selalu berkata bahwa dia punya bakat untuk menjadi pemain musik yang hebat. Ibunya selalu mengatakan seperti itu. Tapi sang guru tadi mengatakan, anak tersebut tidak bisa. Kamu tidak bakalan bisa menjadi seorang maestro di piano. Karena memang kamu gak bisa main. Tapi ibunya selalu berkata dan mengantar anaknya untuk pergi ke les setiap hari. Berbulan-bulan dilakukan oleh ibunya. Dan beberapa minggu kemudian si anak tadi sudah tidak lagi les piano. Teman-teman lesnya bingung. Guru les pianonya juga bingung. Kenapa anak tadi sudah tidak datang lagi? Dan kurang lebih 2 bulan kemudian si anak tadi datang lagi. Pada saat ada konser lomba piano. Dia memelas kepada sang guru untuk dia dimainkan di konser tersebut. Si guru tidak mau. Tapi dia selalu meminta, beri saya satu kesempatan. Saya ingin bermain. Gurunya akhirnya mencoba menyenangkan anak tadi dengan berkata, oke lah kita lihat nanti. Dan tepat di hari konser piano, anak tadi datang. Dan gurunya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu tiba saat si anak tadi naik ke atas panggung, gurunya harap-harap cemas. Jangan-jangan konser ini kacau hanya gara-gara anak ini. Karena dia maju dengan pakaian lusuh, rambut yang tidak tertata. Tapi dia maju ke atas panggung dan dia langsung duduk di kursinya. Dia mainkan pianonya dengan penuh keyakinan. Semua penonton terkesima. Semuanya menatap dengan tatapan yang berbinar-binar. Karena hari itu si anak itu bermain begitu bagus. Hari itu dia adalah bintang di acara tersebut. Dia bermain sangat sempurna. Dan begitu dia selesai, semua orang memberi penghargaan dengan cara bertepuk tangan, berdiri, memberikan standing applause kepada dia. Hari itu, pada saat semua orang tepuk tangan, ada seorang wartawan yang menanyakan dia langsung di atas panggung. Bagaimana bisa kamu bermain sehebat itu? Bagaimana mungkin kamu bermain sehebat itu? Si anak tadi langsung berkata, biasanya saya selalu diantar orang tua saya pergi les setiap hari. Tapi beberapa bulan ini orang tua saya tidak bisa mengantar karena orang tua saya kena kanker. Dan beliau meninggal dunia. Dan saya tahu pada waktu beliau masih hidup, beliau tidak bisa mendengar saya bermain piano karena beliau tuli. Tapi hari ini beliau meninggal. Dan hari ini pada saat beliau meninggal, saya percaya beliau bisa mendengar dari surga sana. Saya bermain piano dengan sebaik-baiknya. Saya lakukan yang terbaik yang selama ini beliau inginkan. Kalau ada di antara teman-teman di ruangan ini, ada di antara Anda yang punya orang tua, punya ibu, punya ayah, atau Anda punya suami atau punya istri, yang mungkin hari ini orang tua Anda sudah tidak ada lagi. Salah satu dari orang tua Anda sudah tidak ada lagi.
Hari ini Pak, Anda buktikan kepada mereka. 1-2 tahun ke depan, titik. 1-2 tahun ke depan, Anda akan jadi pemenang di panggung kemenangan Anda. Dan mereka akan benar-benar bisa tertawa bahagia dan bangga melihat kesuksesan Anda. Itu yang perlu Anda keluarkan pada diri Anda. Anda perlu lakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Kita perlu lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Dan itu dimulai dari hari ini. Jangan tunggu 20 tahun ke depan. Jangan tunggu 10 tahun ke depan. Tidak perlu Anda menunggu nanti, hari ini. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, apapun masa lalu Anda, kami tidak pernah peduli. Kami tidak pernah peduli hal tersebut. Itu kabar yang tidak menyenangkan. Tapi kabar yang menyenangkannya, kami sangat peduli dengan masa depan Anda di bisnis ini. Kami peduli 1-2 tahun ke depan seperti apa kehidupan Anda. Bapak Ibu, saya juga manusia, saya juga punya perasaan, bukan berarti lantang di panggung saya tidak bisa menangis, saya tidak bisa bersedih, saya tidak bisa jatuh. Saya seringkali jatuh, saya seringkali tidak bisa bangkit pada saat jalankan bisnis ini. Tapi saya ingat, hidup adalah perjuangan, dan tanpa perjuangan maka hidup tidak ada artinya. Saya ingin Anda dengarkan, ini ada satu lagu. Berikut ini ada lagu yang selalu saya dengarkan setiap kali saya jalankan bisnis ini. Lagu ini yang menginspirasi saya sehingga saya selalu mau berjuang. Setiap kali saya jatuh, emosi saya naik lagi. Tidak ada orang yang membangkitkan, tapi emosi saya naik karena saya dengarkan lagu ini. Karena saya berkata, kami dilahirkan sebagai seorang pemenang. Dan lagu ini yang selalu mengiringi pada saat kami sedih, pada saat kami jatuh, pada saat kami terjerembab dan hampir tidak bisa bangkit lagi. Kami bangkit, saya bangkit gara-gara dengar lagu ini. Berikut lagunya. Ini adalah lagu. Saya tahu persis artinya, Pak. We are the champion. Kita ini pemenang, kawan-kawan. Dan kita akan berjuang sampai akhir. Kita akan berjuang sampai selesai. Meskipun ada halangan, meskipun ada rintangan, tidak peduli mau kalah, mau menang, akhirnya harus jadi pemenang. Itu yang penting. Sebab kita seorang pemenang. Kita lahir sebagai seorang pemenang. Pak, Bu, hari ini Anda dilahirkan bukan sebagai pecundang. Anda dilahirkan sebagai pemenang. Kepalkan tangan kita ke udara. Kita katakan serentak, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Oke, sampai jumpa di puncak kesuksesan.